Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi kali ini yaitu kita akan membahas beberapa tools, yaitu antara lain ada cropping tools, red eye tool, cloning tool, juga ada healing brush tool. Oke, jadi beberapa tools ini yang nanti kita akan gunakan khusus yaitu untuk memperbaiki dan memanipulasi gambar yang kita punya. Langsung saja kita buka untuk file latihannya, file foto dalam hal ini. Kita akan coba dengan gondola ya. Oke. Oke, ini sudah ada gondola di sini. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat dari gambar ini atau foto ini miring ya. Miring kira-kira penyebabnya kenapa nih? Jadi banyak ya foto-foto atau gambar yang kita punya itu asalnya source-nya banyak ya. Kita dari internet, kita googling, kita simpan gambarnya. Satu, yang kedua juga mungkin ini kalau kita lihat ini kasusnya dari proses penciptaan gambarnya yang dihasilkan dari proses scanning ya, scanner. Kita punya foto lalu kita scan dengan alat scanner. Nah, kemudian pada saat ditutup mungkin terkena angin pada saat kita menutup covernya, akhirnya dia geser. Nah, jadilah seperti ini fotonya. Nah, dari sini kira-kira tools yang akan kita gunakan yang cocok di sini adalah cropping tool ya. Caranya gimana? Oke, kita coba ya. Baik. Pertama-tama kita coba seperti ini. Ya, tampilkan dulu palette layersnya, bisa pakai shortcut key-nya F7 ya. F7 untuk menampilkan dan tekan F7 lagi untuk menampilkan, untuk menyembunyikan. Ya, jadi F7 untuk menyembunyikan, F7 lagi untuk menampilkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini setelah seperti ini kita muncul pada saat sudah kita buka di si background-nya masih terkunci. Ya, kita buka dulu kuncinya, kita double klik. Oke, supaya bisa kita adjustable ya, bisa diedit seperti itu. Oke, kita sembunyikan saja F7 lagi pada saat sudah, atau tidak sembunyikan nggak masalah ya. Baik, kita seperti ini saja. Nah, setelah dibuka, step selanjutnya yang kedua yaitu kita pilih tools-nya. Tools-nya dalam ini yang tadi saya singgung yaitu cropping tool. Ya, kita cari cropping tool. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita tekan C saja dari keyboard, huruf C. Ya, jadi ini dari tools ini pada saat kita tunjuk nanti juga sudah ada shortcut key-nya gitu. Misalkan type tool ya, horizontal type tool yaitu T. Misalkan ini move tool yaitu V. Nah, artinya tanpa kita harus memilih dengan menggunakan pointer mouse, juga dengan menggunakan keyboard dengan shortcut key yang disediakan di situ kita juga bisa gitu. Misalkan zoom, zoom nih, itu huruf apa? Shortcut key-nya ya Z. Nah, misalkan tekan Z ya, Z. Nah, terpilih kan sama saja. Gitu. Nah, kita mau cropping itu shortcut key-nya adalah C. Nah, begitu ya, ini sudah terpilih. Baik, kita coba langsung saja. Kita cropping itu goals-nya adalah bagaimana nanti di si foto ini bisa lurus. Gitu ya. Oke, cara yang pertama kita mungkin bisa diluruskan dulu si objeknya. Nah, seperti itu. Kira-kira lurus untuk horizontal dan vertikalnya. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita luruskan, tarik ya. Gitu. Ya, masukin. Lalu kalau sudah enter. Selesai. Ya, lalu ke move tool. Udah. Sudah jadi. Ini fotonya sudah lurus. Kita ulangin ya. Mungkin ada yang tertinggal atau kurang jelas. Kita ulang lagi seperti ini. Oke. Setelah dibuka, step kedua adalah cropping tool. Toolsnya terpilih ini, tekan C. Nah, sudah terpilih sini. Step selanjutnya adalah arahkan ke pointer mouse-nya ke sini. Ya, untuk bisa di-rotate. Oke, setelah seperti ini, lalu kita klik tahan, kemudian kita putar. Nah, ke arah kiri. Oke, sampai benar-benar ini nggak bisa lurus ya, nggak bisa langsung tepat. Pasti masih ada space itemnya gitu, lihat ya, space itemnya. Jadi supaya lurus kita 2 kali step. Setelah lurus seperti ini kita lepas ya, dari tadi rotate, kalau drag ke arah kiri lalu
sampai lurus antara vertikal dan horizontalnya seperti ini, lalu lepas. Oke. Nah, step yang ketiga tinggal kita lurusin. Nah, kita tarik atas bawahnya sampai benar-benar menempel di objek. Oke. Oke, kemudian ini satu lagi di bawahnya. Iya. Kalau sudah, di enter saja. Selesai, lalu balik lagi move tool. Selesai. Begitu ya. Sangat simple. Jadi kalau ada kasus seperti ini, nggak usah repot-repot. Misalkan juga bukan karena seperti itu ya. Misalkan Anda pada saat memotret gitu ya, kemudian tanpa sengaja tidak presisi lurus gitu, bengkok. Nah, kejadiannya itu bisa langsung kita luruskan kembali. Gitu ya. Baik. Jadi nanti di akhir sesi ini dari tools-tools yang sudah diberikan nanti ada contoh, ada latihan yang kita jadiin tugas untuk bisa dikerjakan ya dan dikumpulkan sebagai review keberhasilan dari mengikuti materi ini. Ini crop tool selesai, itu saja. Yang kedua kita lanjut ke ini, kita close saja, nggak usah disimpan. Simpan pun juga boleh sebagai apa nih istilahnya hasil kerja kalian ya misalkan. Baik, kita close lalu no saja. Baik, kita lanjutkan kedua yaitu red eye tool. Kita buka latihannya, foto yang kita coba ini, kita cari red eye tool. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Oke, nih. Serem ya. Ya, kita bisa zoom ya. Zoomnya pakai shortcut key ya, yang kita ajarkan, yaitu kontrol, spasi, lalu tarik ya, drag ya, jangan lepas mouse-nya. Kalau ke arah atas, berarti memperkecil, ke arah bawah untuk memperbesar. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu, sampai tekan kontrol spasinya, lalu lepas. Sangat simpel juga, ini cuma 3 kali step, sudah selesai. Nah, ini kasusnya seperti ini, red eye tool ya. Red eye tool adalah apa sih red eye? Red eye ini sebenarnya red eye tool ini digunakan untuk meredus red eye effect ya. Kenapa sih muncul red eye effect? Red eye effect ini muncul apabila pada saat kita memotret gitu ya, kemudian tanpa sengaja hasilnya loh mata merah gitu. Itu biasanya terjadi bila mana si objek yang kita foto itu di sekelilingnya itu kekurangan cahaya. Nah, jadi si matanya ini akan mendapat cahaya dari lensa yang kita punya, begitu kamera yang kita punya yang dihasilkan dari kamera misalkan, dan di sekitar lilinnya itu kekurangan cahaya, makanya kadang seperti itu yang dihasilkan, akan muncul red eye tool. Itu ya red eye effect. Nah, tools yang untuk bisa memperbaiki ini ada di Photoshop. Photoshop sudah muncul red eye tool ini sudah ada di Photoshop CS3 ya. Di CS3 di bawahnya itu belum ada. Makanya ini dari ke atasnya pasti sudah ada ya, sudah include dalamnya. Jadi beberapa itu kelemahan dari beberapa aplikasi Photoshop kalau kita tidak mengupgrade ya dari versi-versi Photoshop yang kita punya. Pasti beberapa fasilitas yang tidak mendukung begitu. Jadi semakin latest, semakin terbaru, banyak juga fitur-fitur yang akan ditambahkan. Seperti itu. Baik, langsung saja. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya kita gunakan yang tadi dibilang, yaitu menggunakan efek red eye tool. Oke, kita cari dulu red eye tool-nya ya. Ada di mana ya? Oke, sebentar. Di manakah kira-kira? Nih dia. Ada di kelompoknya spot healing brush tool ya. Jadi banyak huruf C ya di sini, kelompoknya C. Oke, kita pilih red eye tool. Cara milihnya bisa ya. Tekan kiri lama akan muncul anggota-anggotanya. Oke, lalu klik red eye tool. Lalu gimana? Ini step yang kedua udah, yang ketiga langsung saja. Klik sekali. Nah, sudah selesai. Kita perkecil. Sudah jadi. Cuma simple, cuma gitu aja. Artinya sudah tersedia untuk meredus efek red eye tool ini. Sudah selesai. Baik. Itu mengenai red eye tool. Kita lanjut ya sekarang. Tadi kedua, yang ketiga sekarang kita masuk ke cloning tool.
Cloning tool kita juga lanjutkan ngebuka filenya. Cloning tool yang kita akan buka yaitu file foto namanya domba deh. Oke. Domba ya, kita buka dulu kuncinya supaya aman. Oke. Nah, domba. Apa sih yang disebut dengan cloning tool? Clone, berarti namanya clone ya. Cloning itu berarti menduplikat, mengclone sama persis dari source dari objek yang kita ambil samplingnya gitu. Sama juga seperti ini. Nah, contoh seperti ini adalah untuk dari foto ini, rencananya dari domba ini kita akan mengclone atau akan membuat objek lain persis itu berdasarkan sampling atau domba yang sudah ada di sini. Kita langsung saja. Jadi tadi sudah dibuka, kemudian dibuka kuncinya. Yang ketiga stepnya ini adalah kita gunakan clone stem tool, ini dia. Gitu ya. Nah, kita klik. Oke. Ini banyak ya. Ada clone stem tool, ada pattern stem tool. Tapi kita nggak pilih yang pattern. Kita pilih yang clone stem toolnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa zoom dulu. Oke, atau terlalu nggak usah, segini saja mungkin. Oke, cukup. Ya. Oke. Kita atur diameternya dulu. Pada saat kita pilih clone stem tool, atur diameternya dulu. Diameternya kita bisa pilih memperbesar dan memperkecil, bisa pakai sini ya. Nah, ini bisa size-nya ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Begitu. Artinya sesuai kebutuhan saja sebenarnya, nggak usah terlalu besar. Sedang-sedang saja, sesuai kebutuhan. Oke, mungkin segini cukup. Ya, kita klik untuk melepas ini, caranya klik atasnya. Klik, nah gitu. Cukup. Atau kalau untuk mengubah ukuran diameter dari brushnya, atau sorry, pointernya, kita bisa menggunakan shortcut key kurung buka siku ya, kurung tutup dan kurung buka siku. Kalau kita gunakan tekan kurung buka siku, coba Anda cobain ya. Nah, seperti itu untuk memperkecil. Jadi kita nggak perlu lagi kesini lagi nih ya, ke menu mengubah ukuran diameternya. Tapi cukup dengan menggunakan shortcut key kurung buka dan kurung tutup sikunya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sangat mudah, sangat simple. Semakin mempercepat ya proses kerjaan kita. Kalau sudah selesai, kita sudah menentukan ukuran yang tepat kira-kira untuk sebagai diameter untuk kita membuat cloningnya. Step yang selanjutnya yang keempat, yaitu kita akan langsung membuat dengan clone sampel ini, membuat samplingnya. Oke ya, yang keempat adalah sampling. Caranya ada samplingnya adalah tekan Alt. Oke, tekan Alt, tahan, jangan lepas dulu. Ya, tekan Alt, lalu klik sekali. Nah, klik sekali, lepas, lalu juga Alt-nya lepas. Nah, ini sudah terekam di memori bahwasanya kita akan dengan clone tool ini akan coba menduplikat gambar berdasarkan sampling yang udah kita buat di sini, ya sudah tentukan di sini. Oke, step kelima kita langsung memulas ya, membuat objek lain dari hasil sampling source yang sudah kita tentukan, yaitu domba ini. Kita coba taruh di sini. Oke, kita coba pulas-pulas ya. Oke, sebentar ya. Ini kita bisa tentukan ini, pilih tadi ukurannya kita hardness-nya, ketebalan dari brush-nya ya. Kita pilih yang paling tegas saja. Ya, yang paling tegas. Yang bisa ini juga bisa, ini boleh. Yang ini saja deh. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung pulas. Nah, tahan, jangan buru-buru. Lihat tuh, perhatiin ya. Perhatiin tanda itunya, tanda apa? Tanda plus ya dari atas dombanya ya, source-nya. Ada simbol plus yang juga bergerak. Jadi dia akan mentransfer atau membuat objek berdasarkan plusnya. Begitu. Gitu ya. Nah, terus seperti itu. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Semakin detail, semakin pelan kita buat, oke, semakin rapih gitu. Nah, saya perkecil diameternya supaya lebih presisi mungkin. Oke, lalu kita bagian kaki satunya. Nah, kita lihatnya jangan yang bawah ya, tapi lihat source-nya. Gitu, sampai sejauh mana. Sekarang kita ke bagian kepala. Iya. Iya, itu dia. Nah, juga seperti itu. Oke. Selesai ya. Nah, ini sedikit kurang rapi ya. Nggak apa-apa, ujung coba ya. Oke, coba sekarang satu lagi bikin yang ini. Gimana caranya? Anda coba.
dengan cara yang sama kayak tadi ya caranya. Oke, pelan-pelan saja. Saya pilih diameter yang kecil saja supaya tidak melebar ya. Akan terkena ke rumputnya. Kurang bagus soalnya. Oke, kita ikuti lekukannya. Seperti itu. Ya, semakin detail, semakin pelan, hasilnya juga semakin baik. Iya. Nah, seperti itu. Ya, kita nggak tahu nih. Orang nggak tahu kalau domba ini sebenarnya hasil cloningan dari objek ini. Begitu ya. Selesai. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana caranya kita mau menghilangkan apa nih? Domba-domba ini nih, membersihin. Ada ide nggak kira-kira? Ya, caranya berarti ya kita ambil sampling dari si rumputnya. Bener nggak? Begitu ya. Lalu kita timpakan ke objek-objek yang ada tersebar di sini. Kita coba ya. Oke, caranya gimana? Ambil samplingnya itu di sebelahnya supaya intensitas warna yang dipakai itu nggak begitu jauh. Jadi nggak mungkin misalkan kita mau menghilangin objek ini, tapi ngambil samplingnya di jauh bukan di star ini gitu. Pasti kan warna beda gitu, lebih terang misalkan. Pasti kelihatan ini hasil cloningan ya dari objek lain. Oke, langsung saja. Jadi kita mau menghilangkan ini misalkan Anda tekan Alt saja dari keyboard. Biasa, Alt, klik sekali, lalu timpakan saja. Nah ini jangan usah dipulas ya, kita pakai klik-klik saja. Nah, seperti itu. Nggak kelihatan kan? Iya. Diameter mungkin bisa diperbesar, boleh. Jadi kalau besar bisa klik sekali. Begitu. Ini juga sama, tekan Alt dulu sekali. Gitu. Sebenarnya bisa sih langsung klik-klik saja gitu. Kalau selama dia nggak bermasalah ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau misalkan jelek ya Anda tinggal undo saja ya, atau Ctrl Alt Z. Anda klik gitu. Nah, ini tekan Alt lagi, ini Alt lagi. Nah, gitu. Tekan Alt lagi. Oke, tekan Alt lagi. Nah, ini hati-hati ya. Tuh, hati-hati. Ini kecilin lagi diameternya, tekan huruf buka siku. Klik. Nah, ini handle with care ya, pelan-pelan saja. Ini dia. Jadi slowly but sure istilahnya ya. Yang penting hasilnya rapih. Jadi nanti Bapak Ibu coba silakan kerjakan, nanti hasilnya juga ini selain ada tugas latihan yang Ibu kerjakan, hasil latihan-latihan juga yang udah kita kerjain juga harap dikumpulkan ya. Jadi saya pengen lihat seperti apa. Nah, ini gimana nih? Ada masih ada gini ya. Kita ambil ini atasnya, klik. Nah, seperti itu saja. Pelan-pelan. Ini klik, ambil ininya. Oke, klik pinggirnya. Nah, gitu kan hasilnya. Ini masih ada dikit lagi. Klik, tekan Alt, oke. Nah, ini juga tekan Alt di sini. Alt, klik, lepas. Nah, oke, selesai. Bersih. Nah, nggak ada kambing satupun ya. Sudah tertutup dengan objek rumput. Sudah selesai. Seperti itu untuk teknik cloning. Oke ya. Ada yang tanyakan? Tanyakan boleh nanti ditanyakan ya lewat channel yang sudah kita tentukan, bisa lewat grup yang sudah kita tentukan. Oke. Kemudian selanjutnya itu ya tentang cloning tool. Terakhir, kita close saja. Mudah-mudahan dipahami. Kalau nggak paham tinggal di playback, kemudian diulang lagi. Oh seperti itu. Ini saja. Terakhir kita coba dengan healing brush tool. File open. Healing brush tool kasusnya adalah kita akan sebenarnya bukan healing brush tool, kita ada tambahan lagi ya. Ada patch tool ya. Jadi ada 5 ya hari ini. Patch tool. Ya, healing brush tool dan patch tool. Sebenarnya ini patch toolnya ya, bukan healing brush tool. Tapi tetap ya, kita nanti terserah dari Anda semua, kira-kira mau mana yang mau dipakai. Kasus yang paling banyak terkait dengan memperbaiki foto itu biasanya apa? Hilangin jerawat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara Photoshop pasti, software untuk hilangin jerawat pasti Photoshop, orang mayoritas kebanyakan bilang. Ya emang nggak salah sih, itu betul gitu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang yaitu ya betul, kita akan coba menghilangkan jerawat. Kita masuk lagi nih, kita sudah open, file open. Kita masukin acne ya. Nah, ini dia filenya, kita perbesar. Oke.
Kontrol spasi lalu tarik ke bawah ya mouse-nya. Nah, kira-kira sama posisi tepat di area jerawatnya. Oke, selanjutnya kita coba dengan membersihkan jerawat ya. Yang akan kita lakukan adalah sekarang dengan menggunakan healing brush tool tadi ya. Nah, ini dia, sebentar, sorry. Jadi ada banyak tools ya, nanti tinggal Anda terserah dari Anda semua, kira-kira mau mana yang mau kita pilih. Sebentar, oke, kita coba cari-cari dulu. Oke, bukan ya, semuanya di situ. Oke, jadi yang akan kita pakai di sini, ya, ada yang dibilang tadi adalah sini history brush tool atau art history brush tool. Oke, jadi caranya tinggal langsung saja di situ ya. Jadi ini sudah ada. Nah, ini dia. Tinggal perbesar, caranya kita perkecil ya, kurva sikut, lalu tinggal tekan Alt lagi untuk copying, lalu klik. Nah, seperti itu. Klik. Itu ya, tekan Alt dari keyboard, ambil samplingnya di sekitarnya, seperti biasa. Kayak tadi kita menghilangkan rumput, klik, tekan Alt dulu, lalu klik sekali. Nah, lalu lepaskan. Nah, ini kadang error ya, kadang error. Nah, ini apalagi nih? Ada yang namanya sekarang tadi history brush tool, lalu kita coba art history brush tool misalkan. Nah, kalau ini kita nggak usah pakai sampling lagi, langsung aja ajar. Nah, seperti itu. Tapi terlalu ini ya, bahaya ya. Ini terlalu riskan. Sebenarnya ini tools ini tidak direkomendasikan ya, karena kadang berhasil, tapi karena juga error, nggak sesuai ekspektasi. Nah, untuk kasus untuk menghilangkan jerawat di sini yang akan kita gunakan adalah kita gunakan yang namanya patch tool. Ya, patch tool. Di sini ya, patch tool. Bentar. Ini dia. Ini ya, patch tool. Oh, tadi healing brush tool ya di sini ya. Sorry, itu bukan itu ya. Nah, healing brush tool di sini ya. Ini saya beda versi soalnya saya di downgrade. Nah, ini dia. Tuh, hilang kan? Nah, tapi rada hitam, kurang bagus. Juga sama spot healing brush tool, tinggal klik sekali, nggak usah tekan Alt lagi. Tapi kadang nggak sukses juga, kadang masih ada hitam-hitam. Nah, itu yang bahaya. Kadang error, tapi bisa juga sih bagus. Nah, itu dia. Oke. Tapi kan kadang terlihat ada error-errornya. Nah, ini yang nggak kita harapkan. Oke, kita undo lagi. Tadi gimana? Terus undo, masih ingat? Pilih ke history, lalu tahan sebentar. Ini sorry, kita keluarkan. Nah, klik awal lagi ya. Klik. Kita kembali ke awal. Nah, itu dia. Kita close lagi. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir saja langsung, pokoknya intinya adalah untuk menghilangkan jerawat, kita gunakan langsung saja toolsnya adalah satu patch tool. Oke ya, lepas. Cara pakai gimana? Gampang, tinggal di drag. Ya, kita area yang mau dihilangin ini, lalu tarik ke area yang bersih. Seperti itu. Juga sama, drag, ambil yang bersihnya, lalu lepas. Gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ini harus sabar. Begitu ya. Harus sabar. Semakin detail, sabar, semakin hasil baik. Nah, cara ngelepasin ini gimana? Ctrl D. Di select gitu. Nggak satu juga bisa langsung borongan ya. Nggak ada blok. Seperti itu. Kemudian sampai ketemu di titik pangkalnya. Nah, lalu tarik ke yang bersihnya. Lepas. Bisa. Ini yang saya yakin juga beberapa photoshopper dimanapun juga setuju untuk menghilangkan jerawat ya cuma pakai tools patch tool ini yang paling diandalkan. Karena apa? Karena tingkat dari hasilnya itu menyerupai kulit naturalnya gitu yang dia punya, prosesnya bagus gitu, nggak terlalu hitam, tidak terlalu putih gitu, natural. Cuma butuh sabaran saja ya, nggak usah buru-buru gitu, satu-satu saja. Mungkin bisa langsung 2 juga bisa. Jadi kalau terlalu besar juga kadang errornya juga besar. Gitu ya. Nah, gampang. Oke. Nggak usah hilangkan semua.
nggak usah dihilangkan semua. Yang Anda hilangkan, coba Anda sisakan satu saja jerawat ya. Tujuannya apa nanti kita lihat. Ya, ini atas nih, bagian atas juga sama ya, pelan-pelan saja. Jangan kita kena objek yang hitam, nanti jadi hitam dia. Nah, gitu. Ini taruh sini boleh. Ini juga sama. Ini bisa taruh, nggak usah pilihnya, taruh yang paling di bawah juga boleh. Tuh bisa, sama. Pelan-pelan saja. Nah, oke. Kemudian ini bisa dua nih. Sampai taruh sini, dragnya, lepas sama saja. Cari tempat yang bersih. Ini bisa semua. Set, yang bersih, lepas. Ctrl D. Nah, oke. Nah, lagi ini banyak nih bawah. Atau biar deh, yang bawah yang kita sampling. Ya, ini lepas. Silakan ya. Pokoknya hati-hati saja supaya nggak usah buru-buru ya. Semakin buru-buru hasilnya semakin tidak baik. Kelihatan ya hasil yang buru-buru langsung blok banyak, nanti hasilnya kurang tepat. Oke. Nah, oke. Ya, seperti itu. Ya. Untuk geser tekan spasi ya, lalu drag ke atas. Tekan spasi, tangan kiri, tangan kanan bisa drag. Jadi pada saat kita tekan spasi ini simbol jadi tangan, ini hasilnya grabbing ya, meraba gitu. Nah, itu saya geser juga sama. Oke, mungkin sudah selesai. Seperti itu, ada kurang mungkin. Nah, ini masih satu nih, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya supaya kita bisa berniat baik juga bisa berniat buruk terhadap foto ini gitu ya. Kalau ya baik ya artinya kita bisa hilangkan. Tapi juga misalkan kita punya jelek lah, niat jelek gitu ya. Artinya dari wajah yang mulus ini kita bisa tambahin jerawat. Gimana caranya? Ya artinya juga ini hasil manipulasi saya ya. Awalnya seperti ini. Bisa jadi banyak jerawat ya karena saya tambahin gitu ya di wajahnya. Cara gimana? Jadi ada dua, bisa baik bisa buruk. Kalau buruk berarti kita bisa tambahin wajahnya di sini banyak jerawat. Tinggal dibalik saja. Kalau tadi yang kita ambil samplingnya adalah si objeknya, si jerawatnya. Kalau ini dibalik, wajah mulusnya dulu, yang kita ambil, lalu tarik ke objek jerawatnya. Nah, itu nol. Pas. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tarik lagi. Nah, seperti itu. Lalu sini. Iya, Ctrl D. Seperti itu. Jadi sangat simple dan lumayan powerful ya kalau menurut saya di Patch Tool. Oke. Ya, seperti itu dulu latihan kita hari ini. Ya, nanti apa namanya? Penjelasannya seperti itu. Nanti untuk mengisi waktu dari pertemuan ini, coba ada latihan-latihan yang nanti dikerjakan ya sebagai bentuk tugas. Nah, kemudian langsung dikumpulkan. Ya, kalau bisa secepatnya ya. Jadi bisa langsung dikoreksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu kita sekarang sudah belajar apa saja tadi: cropping tool, red eye tool, cloning tool, healing brush tool, spot healing brush tool, dan patch tool. Ya, jadi sudah dari tools-tools ini fungsinya sudah masing-masing ya sudah diketahui. Tergantung kita bagaimana studi kasus yang kita dapati. Nah, jika kasusnya seperti ini, oh pakai tools ini, begitu ya. Oh, hilang jerawat, oh pakai ini. Memperbanyak objek, oh tadi pakai patch, cloning tool misalkan. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.